Oke, kali ini gue akan coba bikin playlist singkat untuk mempermudah, mempersimpel terkait konsep aplikasi yang sekarang sudah menggunakan Docker atau containerized. Jadi ini gue buat karena gue juga lagi belajar Docker, jadi semoga lebih mudah dipahami karena sama-sama awam. Jadi mungkin sedikit pengenalan dulu langsung terkait Docker. Apa sih Docker itu? Orang selalu bilang sekarang kita udah pakainya containerized aplikasi saat kita mau mendeliver suatu produk. Misalkan kita backend gitu ya. Nah, di sini gue coba jelasin dulu. Kenapa sih Docker itu penting? Kenapa Docker sekarang dipakai oleh banyak developer, banyak perusahaan itu untuk mendeliver dan untuk running lah suatu aplikasi. Sini gue akan cerita dulu. Kita berpura-pura. Misalkan gue punya suatu aplikasi backend. Nah, aplikasi ini tuh udah selesai gue develop, udah gue tes, udah coba lah, udah selesai nih, dan gue mau deliver. Di sini gue punya backend pakai teknologinya Python, frameworknya Fast API. Nah, saat gue mau deliver produk ini, misalkan ke suatu klien, caranya gimana? Oh, insting pertama gue, kan gue ada repository. Ya udah, repositorinya kan gue pakai GitHub misalkan. Ini gue push ke GitHub, terus nanti gue kasih akses deh repository GitHub gue ke klien. Klien clone aja code-nya. Habis itu klien bisa deh running aplikasinya. Sesimpel itu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Satu, oke, kita ngomong klien udah clone nih dari GitHub. Yang kalian nanti bisa clone sendiri ya. Karena ini yang bakal kita pakai buat coret-coretan Docker kita. Udah clone nih, udah berhasil. Terus, klien harus ngapain? Untuk bisa ngerunning aplikasi simple backend ini. Oke, kita bisa harus nge-guide klien nih. Oh pak, bapak buka VS Code, terus buka repository yang bapak baru clone, terus buka terminalnya pak, terus ketik uvcon main.2 app. Dah running pak. Terus dicobain sama kliennya. Kliennya nyobain, loh kok saya error ya mas? Tulisannya misalkan uvcon not found gitu. Oh iya, di komputer bapak harus install uvcon dulu pak. Oh, cara installnya gimana? Oh, pakai pip aja pak. Pip install min-r requirements.txt pak. Kita coba di lokal bisa. Terus pas dia cek, loh mas, kok ini dapat pip not found? Loh, berarti harus install pip juga pak. Loh, pip, cara install pip gimana pak? Wah, ribet tuh. Ujung-ujungnya kita curiga. Pak, coba bapak cek di komputer bapak ada Python nggak pak? Coba ketik Python min-v pak. Apa sih? Python aja gitu. Python pak, muncul nggak pak? Nggak muncul mas, muncul error sama Python not found. Nah, di situ udah kelihatan tuh pain pointnya apa. Jadi di environment kita, aplikasi kita berhasil nih untuk running. Tapi saat kita mau running, nggak, klien mau running di komputer mereka, nggak bisa. Karena environmentnya nggak disiapin. Belum diinstal Python, belum install dependensinya, belum running aplikasinya. Oke, itu bisa lah
kita guide, tapi udah kelihatan males ini lah ya. Nah, misalkan nih si bapaknya udah nginstall, kliennya udah nginstall Python, terus tunjukin, Pak ini saya ketik Python udah bisa Pak, terus di screenshot sama dia, terus dilihat di sininya Python 3.11 gitu, 3.11. Wah, beda lagi sama yang kita develop. Kita pakai 38, Pak. Bapaknya harus uninstall lagi, terus install lagi, cek lagi. Ribet kan tuh. Nah, yang kayak gini-gini tuh yang mau diselesaikan dengan cara kita implementasi Docker. Kita nggak lagi ngasih code kita ke klien. Kalau misalkan kayak Java gitu ya, biasanya kita ngasih executable gitu misalkan, atau Go pun juga bisa gitu. Jadi cara yang code tadi itu ribet, nggak, pastinya itu cara asal-asalan doang ya yang ada di ide gue. Kayak kenapa sih pakai Docker, kenapa kita harus belajar kontainer. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, Docker atau kontainer itu adalah tools yang bisa developer gunakan untuk merunning aplikasi mereka dan menyiapkan environment yang memang diperuntukkan untuk menjalankan aplikasi. Kalau misalkan dibilang Docker itu apa sih? Docker itu hanya tools yang menjalankan perintah-perintah kita, sama seperti teknologi-teknologi lainnya. Mau itu Python kan bahasa pemrograman ya, menjalankan apa perintah kita. Nah, cuman kalau untuk Docker itu khusus untuk menyiapkan environment dan merunning aplikasi kita. Sesimpel itu. Nah, itu introductory terkait Docker. Apa itu Docker dan kenapa Docker itu penting dan masalah apa yang Docker ingin diselesaikan. Di video selanjutnya kita akan mulai untuk mengotori tangan, kita mulai ya teknis-teknis lagi. Sebelum dilanjutkan ke video selanjutnya, make sure kalian udah nge-clone repository yang udah gue buat, Simple Backend. Nanti gue drop linknya di kolom deskripsi. Sama pastikan kalian udah nge-install Docker. Kalian ketik Docker harusnya muncul sih. Di sini gue pakai Docker versi 24. Cuma kalian pakai versi berapun harusnya noise sih. Harusnya yang udah terbaru juga kalian pakai. Bagus yang terbaru. Terus kalau kalian niat ya install Python juga sih. Soalnya kita juga bakal nge-compare antara aplikasi yang running di lokal kita sama nanti aplikasi yang running pakai Docker. Jadi dua itu kita ketemu di video selanjutnya.